Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 Iktiologi akan memaparkan penjelasan materi tentang sistem hormon pada ikan. Yang pertama ada nama-nama anggota dari kelompok 6. Ada saya sendiri Jumratul Aisyah, yang kedua ada Widya Hoirunisa, yang ketiga ada Diajeng Ayu, yang keempat ada Fadila Rizky Divayanti, yang kelima ada Rista Apik Cahyo Pamikat, yang keenam ada Safina Salsabila, dan terakhir ada Cynthia Subagio. Materi pertama akan dilanjutkan oleh teman saya. Hormon adalah suatu zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar hormon yang bekerja. Hormon berfungsi untuk mengatur serta mempengaruhi organ-organ dalam tubuh agar tetap terus bekerja. Kelenjar endokrin disebut juga dengan kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran untuk mengalirkan getah yang dihasilkan. Kelenjar endokrin pada ikan sistemnya mirip dengan hewan vertebrata yang tingkatnya lebih tinggi. Namun, kelenjar endokrin pada ikan memiliki beberapa jaringan yang tidak didapatkan pada hewan vertebrata, misalnya badan stanius. Fungsi kelenjar endokrin yaitu merangsang dan mengontrol aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, menghasilkan hormon yang diperlukan oleh jaringan tertentu dalam tubuh, dan dialirkan ke dalam darah. Kelenjar pituitari. Kelenjar ini disebut pula hipofisa yang terletak di bawah diencephalon. Suatu tangkai yang menghubungkan antara kelenjar ini dengan diencephalon disebut infundibulum. Pada stadia embrionik, kelenjar ini berasal dari gabungan elemen neural yang tumbuh ke bawah dari diencephalon dan elemen epitel yang tumbuh ke atas dari bagian dorsal rongga mulut. Nah, fungsi dari bagian hipofisa ini mengeluarkan hormon ke dalam hipotalamus dan diteruskan ke neuropopais oleh sel-sel neurosekresi dan masuk ke dalam aliran darah. Adenopopais terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pastitalis atau lobus anterior yang merupakan bagian yang terbesar, lebih konstan dan aktif dari yang lain. Pas intermedia kehadirannya bervariasi dan fungsinya diketahui mengontrol melanopora dan mungkin juga dalam melanogenesis. Selanjutnya yaitu kelenjar tiroid. Semua vertebrata mempunyai kelenjar tiroid. Sebagian besar ikan bertulang sejati dan cyclostomata terdiri dari folikel-folikel yang relatif menyebar di dekat aorta ventral, arteri branchialis afferent, jantung, insang, kepala ginjal, limfa, otak atau mata. Pada Elamus branchi dan beberapa ikan bertulang sejati, tiroid merupakan kelenjar tersendiri yang dikelilingi oleh jaringan pengikat. Nah, fungsi dari hormon tiroid ini mempunyai beberapa fungsi, yaitu fisiologik dan beberapa fungsi lainnya yang belum diketahui. Namun, terbukti bahwa ia mampu mempengaruhi laju konsumsi oksigen, membantu pengendapan guanin dalam kulit, dan mengubah metabolisme nitrogen dan karbohidrat. Ia juga diketahui mempengaruhi sistem dan fungsi syaraf dan proses osmoregulasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu kelenjar ultimobranchial. Ultimobranchial merupakan derivat dari sepasang kantong fari yang paling belakang, dan corpus callus terletak pada bagian posterior dari ginjal teleostei. Kelenjar ini homolog dengan kelenjar paratiroid pada mamalia. Pada ikan bertulang sejati, kelenjar ini terletak di bawah esofagus dekat sinus venosus. Pada elasmobranchi, kelenjar ini terletak pada sisi kiri bawah faring. Kelenjar ini mensekresikan hormon kalsitonin yang berperan dalam metabolisme kalsium. Kelenjar ultimobranchial mengekspresikan hormon yang disebut kalsitonin, di mana hormon ini berfungsi menurunkan kadar kalsium darah. Beberapa kajian juga menunjukkan bahwa kalsitonin dapat membuat ikan mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan hidromineral yang berubah-ubah. Selanjutnya adalah pankreas. Pankreas merupakan suatu kelenjar yang terdiri atas jaringan eksokrin dan endokrin. Komponen eksokrin mensekresikan getah pankreas yang dicurahkan ke dalam duodenum lewat saluran pankreas. Sedangkan komponen endokrin membebaskan hormonnya secara langsung ke dalam sirkulasi darah. Pada semua vertebrata terdapat 3 sel-sel pulau yang memiliki fungsi independen. Sel-sel A menghasilkan glukagon, sel-sel B menghasilkan insulin, dan sel D belum diketahui secara jelas hormon yang dihasilkannya. Hormon tersebut identik dengan somatostatin dan secara khusus berfungsi sebagai penghambat pertumbuhan. Lalu berikutnya adalah urofisis. Urofisis merupakan neurosekretory yang terletak pada bagian belakang spinal cord. Urofisis didapatkan pada setiap spesies ikan, namun fungsi hormon yang dihasilkannya masih menimbulkan kontroversi. Walaupun secara umum, sekresi urofisis berhubungan dengan fungsi osmoregulasi, di mana pengaruh terbesarnya adalah pada ginjal.
Lalu ada 4 jenis hormon yang diidentifikasi dari urofisis, yakni urotensin 1, 2, 3, dan 4. Pada ikan, urotensin 1 belum diketahui efeknya secara pasti, namun pada vertebrata darat berperan dalam penurunan tekanan darah. Urotensin 2 berperan dalam kontradiksi otot licin, misalnya otot rektum dan kandung kemih. Urotensin 3 menstimulasi peningkatan penyerapan Na+ oleh insang dan pelepasan Na+ oleh ginjal. Urotensin 4 diduga adalah arginin vastrokin, tetapi hanya teridentifikasi pada rainbow trout Jepang. Pada ikan karper, urofisis memproduksi sejumlah besar acetylcholine. Ginjal. Ginjal merupakan salah satu organ yang memiliki sel-sel endokrin, antara lain jaringan internal, sel-sel kromafin, juxtaglomerulus, dan corpuscle staneus. Fungsi kelenjar ini dikontrol oleh pituitari melalui hormon adrenokortikotropik atau ACTH, yang efektivitas ACTH ini secara statistik tidak berbeda secara signifikan dari steroid oral. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang gonad. Gonad merupakan kelenjar endokrin yang dipengaruhi oleh gonadotropin hormon atau GTH yang disekresikan kelenjar pituitari. Gonad tidak secara langsung mempengaruhi perkembangan telur atau sperma ikan. Gonad mempengaruhi sekresi estrogen oleh sel folikel teluran, androgen oleh jaringan testis. Prinsip dalam pengelolaan induk yang baik yaitu mempercepat ikan matang gonad. Induk matang gonad dapat dipacu dengan berbagai cara, yaitu dengan berbagai faktor lingkungan, nutrisi, dan pemberian hormon. Sehubungan dengan rangsangan hormonal, salah satu hormon yang berperan pada perkembangan gonad adalah gonadotropin. Gonad akan berkembang bila hormon ini tersedia secara terus-menerus, oleh sebab itu perlu penyuntikan hormon yang dapat merangsang keluarnya GTH. Salah satu hormon yang digunakan untuk menambah kandungan GTH pada pematangan gonad ikan adalah human chronic gonadotropin. Internal atau adrenal cortex. Pada ikan Osteichthyes, jaringan yang homolog dengan adrenal cortex atau pada vertebrata tingkat tinggi, pada produksi hormonnya mengandung steroid serta asal-usul embriologinya strukturnya sama dengan gonad. Jaringan korteksnya merupakan derivat dari mesoderm yang membatasi rongga selom atau rongga yang berisi cairan dekat dengan tempat berasalnya yaitu pematang genital. Pada Elasmobranchia, jaringan internal ini berbentuk memanjang dan terletak pada bagian belakang atau posterior ginjal. Sedangkan berupa sel-sel tersebar di sepanjang vena cardinalis. Jaringan internal mensekresikan hormon adrenokortikosteroid yang mengontrol proses osmoregulasi dengan cara mempengaruhi ginjal, insang, dan saluran gastrointestinal, dan mempengaruhi metabolisme protein dan karbohidrat. Jaringan internal pada Cyclostomata tersebar sepanjang vena cardinalis posterior dan vena lainnya. Pada Teleostei, jaringan internal menyebar tetapi selalu membentuk bintik-bintik noda yang terdapat di dekat atau pada kepala ginjal. Selanjutnya ada jaringan kromafin atau suprarenal. Jaringan kromafin banyak tersebar di dalam badan beberapa vertebrata. Sel-sel kromafin pada ikan bertulang sejati tersebar di vena postcardinalis dan sebagiannya perluasannya tercampur dengan sel internal. Pada Elasmobranchi, jaringan kromafin menyatu dengan syaraf simpetik dan aorta dorsalis, terletak di depan jaringan internal. Jaringan kromafin dan jaringan medula dimasukin serabut pregalion dari sistem syaraf otonom. Syaraf ini dan kelenjar endokrin adrenal medula, keduanya sebagai derivat endokterm dari neural crest embrio dan semuanya menggetarkan adrenalin dan non-adrenalin. Jaringan ini mensekresikan adrenalin, melahirkan respon terhadap hormon ini dengan berbagai cara. Mempengaruhi kenaikan gula dalam darah dan tekanan darah, konsentrasi melanin dalam melanopora, serta merintangi otot polos. Kerja hormon ini mirip dengan sistem kerja syaraf simpetik, yang mana hormon ini sangat erat keterkaitannya. Distribusi jaringan kromafin di dalam tubuh dapat terletak di dekat tetapi terpisah dari jaringan organ internal. Dapat juga tercampur dengan jaringan internal atau korteks adrenal. Hormon ini juga berpengaruh dalam meningkatkan energi dan memperbanyak pasokan oksigen ikan pada saat tertentu. Baik, selanjutnya ada pulau-pulau Langerhans. Pada ikan bertulang sejati, biasanya jaringan ini terdapat di pilorik sesa, usus kecil, limpa, dan empedu.
Pulau-pulau Langerhans ini mensekresikan hormon insulin dan glukagon. Hormon insulin berperan pada metabolisme karbohidrat dan proses pembuatan lemak di dalam tubuh ikan. Hormon glukagon berperan dalam pemecahan glikogen dan lemak di dalam hati. Selanjutnya ada badan pineal. Organ pineal pada puncak otak atau pada bagian atas diencephalon merupakan fotoreseptor. Sekresi yang dihasilkan oleh badan pineal adalah melatonin yang mengumpulkan melanin. Selanjutnya ada badan stanius. Badan stanius hanya ditemukan pada ikan yang berfungsi sebagai kelenjar endokrin yang terletak menempel pada ginjal. Badan stanius mensekresikan hormon staniokalsin. Hormon ini hanya dapat disekresikan jika kalsium pada darah ikan tinggi agar terjadi penurunan konsentrasi kalsium. Pengaruh hormon. Hormon dalam jumlah yang sangat kecil bisa memicu respon tubuh yang sangat luas. Hormon terikat kepada reseptor di permukaan sel atau di dalam sel. Ikatan antara hormon dan reseptor akan mempercepat, memperlambat, atau merubah fungsi sel. Salah satu contoh pada ikat kakap yaitu hormon ODEF yang merupakan salah satu hormon komersial yang dapat memicu dan merangsang pematangan gonad ikan maupun udang budidaya. Dosis terbaik hormon ODEF ini yaitu 0,5 mili per kilogram, sehingga meningkatkan tingkat kematangan gonad ikan kakap merah menjadi TKG 3 tahap pematangan dibandingkan dengan perlakuan kontrol 0 mili per kilogram TKG 1 tahap belum matang. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.